Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Tegar Saputra dengan NIM 231154558. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan arsitektur komputer dari masa ke masa. Ada 4 masa kalau nggak salah ya. Arsitektur komputer merupakan desain dasar sistem komputer dan tentu saja mengalami evolusi dari masa ke masa, sehingga mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Dapat kita lihat sejarah perkembangan arsitektur komputer. Ada 4 ya kan. Generasi pertama, era komputer berupa tabung vakum yang besar dan mahal. Contohnya ENIAC. Generasi kedua, munculnya transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan efisien. Generasi ketiga, sirkuit terpadu mengantarkan era komputer mini dan personal komputer. Generasi keempat, mikroprosesor merevolusi teknologi komputer, membuka jalan bagi komputer pribadi, ya personal. Wah, ada 5. Terus yang kelima, generasi kelima, komputer dengan kecerdasan buatan, komputasi paralel, dan jaringan komputer. Ya, bisa dilihat. Terus selanjutnya adalah generasi pertama, komputer berbasis tabung vakum. Ya, pada generasi ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu ukurannya yang besar dan memakan banyak ruang tentunya, konsumsi daya yang tinggi, tabung vakum menghasilkan panas yang berlebihan, memerlukan pendinginan khusus, ya ribet ya cuy. Kecepatan rendah, ya pemrosesan data masih lambat. Contoh komputernya adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Contohnya yang ketiga, yang kedua maksudnya. Generasi kedua komputer berbasis transistor. Udah memiliki keuntungan lah ya. Tentunya ukurannya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Nggak seperti yang pertama tadi. Perangkat lunak berkembang termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh komputernya adalah IBM 1401, IBM 7090, IBM 650. Penggunaan aplikasi komersial dan ilmiah berkembang pesat. Perkembangan industri, perangkat lunak, dan layanan. Oke, lanjut. Generasi ketiga, komputer berbasis sirkuit terpadu. Perkembangan sirkuit terpadu ya berasal dari penggabungan ribuan transistor dalam satu chip, meningkatkan kemampuan komputer. Wah, keren-keren ya kan. Munculnya komputer mini udah jauh lebih diringkas lah ya, lebih terjangkau dan lebih mudah diakses tentunya. Sistem operasi, perkembangan sistem operasi yang memungkinkan multitasking dan multi user. Contoh komputernya ada IBM System 360, PDP 11, dan berbagai komputer mini lainnya. Selanjutnya adalah generasi keempat, komputer berbasis mikroprosesor. Mikroprosesor komputer berukuran lebih kecil dan murah, mengarah pada komputer pribadi. Komputer pribadi ya mengalami perkembangan komputer pribadi, yaitu tadi PC, mengubah cara orang bekerja dan berinteraksi seperti yang kalian rasakan ya kan. Perkembangan jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan berbagai data secara luas. Internet, nah ini udah muncul internet, memperluas akses informasi dan membuka peluang baru. Ya, 6. Perkembangan arsitektur komputer masa kini yang kita rasakan ya kan. Ya, kita perbesar biar jelas. Komputasi paralel meningkatkan kecepatan pemrosesan dengan menggunakan beberapa prosesor secara bersamaan. Komputasi kuantum menghasilkan kemampuan komputasi yang jauh lebih tinggi dan dengan memanfaatkan sifat kuantum.
Mantap. Nah, di sini kita sudah mengenal AI, kecerdasan buatan, ya, membuat komputer dapat belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah kompleks. Ya, ini yang sering membantu kita, ya. Keamanan cyber, meningkatkan keamanan sistem komputer dari serangan dan ancaman cyber. Udah dilengkapi sistem keamanan, jadi ya data kita lebih terjaga. Tren dan inovasi masa depan dalam arsitektur komputer. Ini masih dalam rancangan dan beberapa ada yang sudah dikerjakan juga. Komputasi awan, akses dan penggunaan sumber daya komputer secara virtual melalui internet. Canggih coy. Jaringan 5G ya, meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. Memungkinkan aplikasi baru dan jaringan juga jauh lebih cepat. Kecerdasan buatan AI, perkembangan AI yang lebih canggih dan terintegrasi dalam sistem komputer. Otomatisasi dan robotika. Penggunaan robot dan otomatisasi dalam berbagai bidang termasuk industri dan layanan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga paham dan selamat menikmati atas perkembangan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.